Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati udara segar dan kita akan mengawali segala aktivitas kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati udara segar pagi hari ini setelah kami istirahat sepanjang malam. Sebentar kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan, dan kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa yang menggerakkan hidup kita. Mari kita buka Pengkhotbah 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Mari kita bahas yang pertama adalah digerakkan oleh rasa bersalah. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala jerih payah manusia yang dikuasai oleh iri hati, semuanya itu adalah kesia-siaan. Terkadang kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Dan itu kadang-kadang kesalahan itu membuat kita menyesal. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa sampai saya berbuat seperti itu? Dan kadang-kadang itu membelenggu kita, menguasai kehidupan kita. Kita dikuasai oleh rasa bersalah. Karena kita sudah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan dan mungkin juga bisa menyakiti hati orang lain. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 12 ada contoh seperti firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Firman Tuhan ini adalah datang kepada Kain. Waktu itu Kain dikuasai oleh iri hati terhadap adiknya yang bernama Habil. Karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sehingga menimbulkan rasa iri hati. Nah, karena iri hati ini dibuahi, itu menghasilkan dosa. Sehingga akhirnya firman ini datang kepada Kain. Sehingga Kain harus menerima konsekuensinya. Dia mendapat hukuman dari Tuhan. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang sepenuhnya lagi kalau mengusahakan tanah. Nah, ini kadang-kadang seperti mungkin dalam peristiwa yang lain ya yang kita alami, dan kita juga bisa mengalami hal itu. Kadang-kadang kita berbuat kesalahan dan itu membelenggu kehidupan kita. Kita dikuasai oleh rasa bersalah. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1 mengatakan demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang diampuni, ditutupi pelanggarannya. Dosanya ditutupi, diampuni pelanggarannya, dosanya ditutupi. Kita adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan,
mohon ampun kepada Tuhan, maka dosa kita diampuni, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Jadi, jangan lagi kita dikuasai oleh rasa bersalah. Apa yang sudah kita lakukan itu adalah masa lalu, tidak bisa kita rubah. Tetapi biarlah kita memandang ke depan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus, mohon pimpinan Roh Kudus agar kita hidup dengan benar. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Nah, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua. Yang kedua adalah digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Kita baca Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Firman Tuhan mengatakan, orang sakit hati yang dikuasai oleh rasa sakit hati, itu dikatakan itu adalah orang bodoh. Orang bodoh bisa dibunuh oleh rasa sakit hati. Kenapa kok dibunuh rasa sakit hati? Karena kalau orang dikuasai oleh sakit hati, dia tidak mau mengampuni orang lain, dia menyimpan kebencian itu karena sakit hati terhadap orang lain, itu bisa membunuh kehidupan rohaninya. Memang masih bisa hidup di dalam jasmani ini, tetapi lama-kelamaan kalau dibiarkan bisa membunuh kehidupan rohani kita. Dan itu menghambat pertumbuhan rohani. Bukan hanya menghambat, bahkan membunuh. Oleh sebab itu biarlah kita belajar untuk melepas pengampunan. Mari kita jangan menyimpan sakit hati terhadap orang lain sehingga menjadi akar pahit. Biarlah kita mohon pimpinan Roh Kudus, minta dimampukan untuk melepas pengampunan, untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan kemudian orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ternyata orang yang dikuasai oleh iri hati ini juga bisa mematikan kehidupan rohani kita. Menghambat pertumbuhan rohani kita, bahkan mematikan. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak memelihara rasa iri, sakit hati, kemarahan, ataupun dendam. Biarlah semuanya itu kita buang dengan mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan sanggup menolong kita apapun yang kita alami, asalkan kita berseru dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memampukan kita. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah yang menggerakkan kehidupan saudara dan saya? Apakah masih ada dikuasai rasa bersalah? Atau masih ada dikuasai kebencian, kemarahan, ataupun iri hati? Biarlah kita mohon pertolongan Tuhan supaya semuanya itu boleh kita melepas pengampunan sehingga kita bisa hidup berbahagia dalam damai sejahtera. Sehingga rencana Allah di dalam kehidupan kita boleh dinyatakan. Karena setiap kita diciptakan spesial oleh Tuhan. Diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan untuk kehidupan kita boleh nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami membuang rasa bersalah, iri hati, rasa amarah, kebencian. Biarlah itu semua Engkau cabut di dalam kehidupan kami, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu, sehingga tidak menghambat pertumbuhan rohani kami. Kami boleh tetap
hidup benar di hadapan-Mu. Kami dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Kalau masih ada yang memiliki akar kepahitan, kami mohon kepadamu Tuhan, cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menikmati kelegaan, kelepasan, sehingga kami bisa hidup menikmati damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan, sehingga rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami boleh nyata, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.